Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini dijawab dalam perilaku hidup. Saudara-saudara, kehidupan berat yang dijalani hari ini tidak menjadi berat ya, kalau kita melihat pengharapan yang akan datang. Namun sebaliknya, ketika kita memandang cerahnya masa depan di bumi, maka kita tidak bisa menatap indahnya kerajaan surga. Oleh karenanya, seberat apapun masalah hidup kita, itu menjadi kecil ya, kalau kita betul-betul mengarahkan diri kepada kehidupan yang akan datang dan berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan sebagai persiapan untuk menghadapi takhta pengadilan Kristus. Saudara-saudara, hal ini kita lakukan supaya gairah kita menjadi bernilai ya, seiring dengan potensi makhluk kekal yang disebut manusia. Jangan seperti gairah yang ada pada hewan ya, yang hanya demi bertahan hidup mereka mencabik-cabik binatang lain yang lebih lemah. Hewan tidak mengerti kekekalan ya, tiada harapan kekekalan. Gairahnya tidak bernilai. Maka kalau gairah kita hanya pada rumah bagus, mobil, kedudukan, dan kekuasaan, kita tidak lebih baik daripada hewan ya. Bukan hanya berebut kekuasaan di luar gereja ya, bahkan di dalam gereja pun dapat terjadi perebutan kedudukan dan kekuatan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen merasa bahwa yang penting tidak jahat, tetapi rajin ke gereja, apalagi menjadi aktivis cukup ya. Padahal menjadi Kristen itu harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Ini sepadan dengan kemuliaan yang kita akan peroleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka kalau seseorang menunda apa yang harus dilakukan sekarang, dalam kurun waktu tertentu, ia bisa jadi membatalkan ya. Saudara-saudara, kalaupun kita mau melakukannya, belum tentu kesempatan itu ada. Kuasa gelap itu menipu dengan pemikiran bahwa sekarang ini ya, selama masih di dunia dan belum menghadap tahta pengadilan Allah, kita itu tidak akan bisa mengerti kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Jadi cukup diyakini saja ya. Kalau seseorang sudah mulai berpikir begitu, yang penting hanya diyakini, maka pasti tidak ada usaha yang maksimal. Sebagaimana seseorang atlet yang dilatih untuk ikut lomba olimpiade, dia harus berlatih sekian lama ya. Tidak mungkin hanya 1-2 kali latihan ya, untuk memastikan bahwa dirinya layak diikut sertakan dalam perlombaan bergengsi tersebut. Tuhan pun mau kita memastikan diri untuk itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang yang berpikir bahwa Tuhan membuat hal kekekalan adalah sesuatu hal yang spekulatif, sejatinya ia sedang menuduh Tuhan jahat. Pikiran semacam ini membuka celah iblis menguasai hidup seseorang. Iblis masuk melalui mimbar gereja, sehingga banyak gereja sesat ya, kesesatan yang tidak disadari. Mengapa? Karena semua dirumuskan di dalam doktrin, dalam sistematika dogmatika sejak di sekolah tinggi teologi. Jangan kita berpikir bahwa hal diterima atau ditolak Allah tidak bisa dipersoalkan sejak sekarang, seakan-akan Allah menyembunyikan hal itu. Jika kita beranggapan bahwa Allah sekarang ini, di sementara kita hidup, sengaja menyembunyikan kepastian diterima atau ditolak oleh Allah, kita menuduh Allah itu jahat dan licik. Allah menjadi seperti bola liar yang menggelinding dan tidak pernah bisa dipahami kemana larinya. Maka dari itu saudara-saudara, sejatinya sejak masih hidup kita harus sudah memiliki geliat usaha yang jelas, sehingga kepastian keselamatan itu bukan dijawab dalam rumusan doktrin, tetapi di dalam perilaku hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar kita itu menguji diri ya. Kita harus berani menguji diri. Kita diajarkan untuk memohon
pada Tuhan, membuka pikiran dan menguji diri untuk mengetahui apakah jalan kita serong. Hal ini terdapat di dalam Mazmur 139, terdapat juga di dalam 2 Korintus 13, serta di dalam Efesus 5 ayat 10. Saudara-saudara, untuk dapat kepastian kita diterima atau tidak di kerajaannya, kita harus menggunakan ukuran keberkenanan di hadapan Bapa. Ukuran keberkenanan tersebut kita peroleh ketika kita melakukan kehendak-Nya. Masalah utamanya sekarang adalah bagaimana kita tahu kalau itu kehendak-Nya. Ya, mulailah dari melakukan apa yang kita pandang baik. Yang kita pandang tidak baik, jangan dilakukan. Ya, seperti mencuri atau tidak menghormati orang tua, membunuh, berzina, menyakiti orang. Itu pasti salah, bukan? Jangan dilakukan. Ya, dimulai dari hal sederhana tersebut, tetapi harus didasari oleh kesetiaan dan kerelaan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kalau dari hal-hal yang kelihatan saja kita tidak setia, bagaimana dengan hal-hal batiniah? Maka hal dasar dahulu harus perlu digarap, yang nanti akan berkembang, ya, bahwa ternyata membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang, melainkan membenci pun sudah membunuh. Saudara-saudara, ketika kita sampai pada kesadaran ini, Roh Kudus mulai memimpin. Kejujuran, ketulusan kita pun mulai berkembang, sampai kita mulai tidak tertarik dengan keindahan dunia. Itu adalah ciri kita diterima. Ya, sebaliknya, kalau kita masih tertarik dengan keindahan dunia, masih ditopang oleh perkara-perkara dunia, tidak mungkin kita bisa diterima oleh Allah. Waktu menghadapi kematian, baru kita tahu bahwa semua itu tidak menyelamatkan. Ada rongga kosong, yang tetap kosong, yang mestinya diisi Tuhan, tapi pada waktu hidup ditutupi oleh berbagai kesenangan, sampai kita tidak punya kehausan yang kudus. Ini sungguh mengerikan, ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.